Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop firman Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya bacakan untuk kita semuanya. Begini bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Shalom bagi kita semuanya, sidang jemaat, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, baik di Banjarbaru, bahkan boleh jadi yang di luar Banjarbaru. Pembacaan Mazmur tadi dimulai dan diakhiri dengan kata-kata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ibadah kita kali ini ibadah yang luar biasa, lain dari yang biasa. Tapi kita boleh bersyukur melalui ibadah kali ini. Seperti ini kita boleh dipersekutukan oleh Tuhan dalam persekutuan yang luar biasa, dalam persekutuan yang istimewa, sebagaimana dalam berkat yang boleh kita terima, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Persekutuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, persekutuan Roh Kudus, semakin dapat kita hayati sebagaimana sedang terjadi saat ini. Bahwa persekutuan kita persekutuan yang tidak dibatasi oleh tempat, persekutuan yang tidak dibatasi oleh waktu. Semua orang yang percaya dimanapun
boleh dipersekutukan oleh Roh Kudus dalam satu kesatuan yang saling menghangatkan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan sambil menanti kedatangannya kali kedua. Bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7, namanya Minggu Palmarum. Jadi sudah 7 minggu kita berturut-turut menjalani, melaksanakan ibadah minggu dengan namanya ibadah Minggu Sengsara pertama, kedua, dan hari ini Minggu Sengsara yang ke-7. Jadi ada 7 minggu sengsara. Sampai 7 kali sedemikian rupa tentu ada maksudnya, supaya kita semakin memahami, menghayati makna sengsara, penderitaan, kematian yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kiranya sengsara, kematian yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak menjadi sia-sia, apalagi kita sia-siakan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan dalam 7 minggu ini, setiap minggu juga mau mengingatkan kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Kalau seandainya diizinkan oleh Tuhan di dalam kedaulatannya, umatnya juga mengalami ragam sengsara, penderitaan, apapun penyebabnya, maka sengsara, penderitaan yang telah dialami oleh Yesus itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita. Untuk kita boleh terus menjalani kehidupan kita, walaupun boleh jadi menjalani dan menghadapi ragam penderitaan di dunia ini, terlebih karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sekedar mengingatkan, Minggu Sengsara pertama namanya Estomi. Orang yang percaya di dunia ini boleh jadi akan menghadapi kesulitan dan ragam penderitaan, berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah gunung batu perlindunganku." Kemudian berlanjut Minggu Sengsara kedua namanya Infokavit. Tuhan melalui pemazmur mengatakan kepada umatnya, "Panggillah namaku, berserulah kepadaku." Berlanjut Minggu Sengsara ketiga namanya Reminescere. Artinya orang yang percaya boleh jadi semakin tertekan karena mengalami penderitaan, karena berdosa kepada Tuhan, tapi boleh berkata kepada Tuhan, "Ingatlah ya Tuhan akan kasih setiamu yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala." Berlanjut kemudian Minggu Sengsara yang keempat namanya Okuli. Orang yang percaya dalam menjalani tantangan penderitaan kehidupannya pun boleh berkata, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan yang melepaskanku dari jaring-jaring maut." Selanjutnya Minggu Sengsara yang kelima namanya Letare. Artinya bersukacitalah. Sesuatu yang lain ya, bahwa di dalam penderitaan pun di dalamnya Tuhan bisa bekerja mendatangkan sukacita bagi kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Di dalam kasih kuasa-Nya boleh membawa keindahan pada waktunya. Bersukacitalah. Minggu Sengsara ke-6 minggu yang lalu namanya Judika. "Ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku." Dan sungguh Tuhan menyediakan keadilan dengan kematian Yesus di kayu salib di Golgota, sehingga sebesar apapun dosamu, oleh keadilan Allah di dalam Yesus disediakan pengampunan oleh korban Yesus di kayu salib di Golgota. Itulah keadilan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Sengsara yang ke-7 namanya Palmarum.
Palmarum mengingatkan bagaimana 1 minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan dan bangkit, dia memasuki kota Yerusalem sebagaimana dalam nas firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Bagaimana Yesus Kristus yang menunggangi keledai beban yang muda memasuki kota Yerusalem. Dan peristiwa itu peristiwa yang sangat luar biasa karena dia diiringi oleh banyak orang yang melambai-lambaikan daun palma seraya berseru, Hosana anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kerumunan orang banyak sehingga membuat kota Yerusalem menjadi gempar. Memang saat itu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dalam rangka hari raya Pondok Daun, maka orang-orang Israel dari banyak tempat berdatangan ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Mereka masing-masing membawa daun palem. Dan biasanya di dalam Bait Allah mereka akan melambai-lambaikan itu seraya berseru, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sebagai seruan sambutan kepada jemaah yang berdatangan dari mana-mana tempat untuk datang beribadah di Bait Allah. Hosana apa artinya? Selamatkanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang. Nyanyian itu mereka nyanyikan sedemikian rupa di Bait Allah sebagai pernyataan iman, pernyataan kemenangan, pernyataan pengharapan. Dan mereka bersorak sedemikian rupa satu dua dari yang lainnya untuk semakin dikuatkan di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan mereka. Dan nyanyian seperti itu yang biasanya mereka serukan di Bait Allah di Yerusalem, sudah mereka serukan di jalan-jalan. Ketika Yesus masih jauh dari Yerusalem, orang banyak itu sudah menyongsongnya sedemikian rupa. Dengan sorak-sorai, Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nyanyian itu sekarang mereka tujukan kepada Yesus orang Nazaret yang sedang berjalan menunggangi keledai itu menuju kota Yerusalem. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Yesus Kristus itulah memang yang dijanjikan sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Namanya pun Yesus, artinya juru selamat. Dan dia telah memasuki kota Yerusalem bukan dengan naik kuda, apalagi kuda perang, tapi keledai beban yang muda. Dia juga tidak diiringi oleh pasukan yang gagah perkasa, tidak. Tapi diiringi oleh banyak orang dengan lambaian daun palem, bukan senjata pedang. Dengan sorak-sorai, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Dan memang dia datang untuk menyelamatkan baik Yerusalem, baik orang-orang Yahudi, bahkan segala bangsa. Tapi dia menyelamatkan bukan dengan pedang. Dia menyelamatkan bukan dengan membunuh, mencurahkan darah orang lain. Tapi dia menyelamatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri, mati di kayu salib di Golgota. Sebab akar penderitaan yang menjajah manusia bukanlah kekuasaan Romawi, bukanlah kekuasaan raja-raja, bukanlah kekuasaan kaisar, tapi kekuasaan dosa yang telah sedemikian rupa menjajah menguasai manusia.
Sehingga manusia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan kehidupan yang kekal. Dan tak seorang pun anak-anak manusia yang berdaya menangkal virus dosa yang telah menulari semua manusia. Sebagaimana dalam firman Tuhan tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tak ada satu kuasa dari dunia ini yang memungkinkan manusia sembuh dari sakit penyakit dosa. Sakit penyakit dosa laksana virus yang ganas, yang telah mencemari, menajiskan semua manusia tanpa kecuali. Dan untuk itulah Yesus datang, dan dia sedang menunggangi keledai beban yang muda memasuki Yerusalem untuk pada saatnya dia ditangkap, dia disalibkan dan mati. Kematiannya di kayu salib di Golgota sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Tapi tidak perlu kita sesali bahwa penderitaan itu bukanlah musibah, bukanlah yang dicari-cari, bukanlah sensasi. Tapi dia tahu dia datang untuk menderita, untuk mati. Sebab hanya dengan kematian itulah satu-satunya solusi dari Tuhan Allah yang mengasihi engkau, mengasihi saya. Darahnya yang mahal, darahnya yang tidak tercemar itu dicurahkan sebagai tebusan yang membasuh saya, membasuh dosamu, yang menyembuhkan saya, menyembuhkan engkau dari sakit penyakit dosa. Dan puncaknya sebelum dia mati, dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah obat yang disediakan oleh Allah di dalam korban Yesus Kristus, yang boleh tersedia bagi siapapun anak-anak manusia yang mau menyadari, mengakui dia sedang ditimpa sakit penyakit dosa itu, dimungkinkan beroleh pengampunan oleh korban Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia yang berdosa, yang mau menyambut, yang mau percaya, yang mau menerima anugerah pengampunan Tuhan Yesus melalui korbannya di kayu salib di Golgota. Kita boleh bersyukur. Semua terjadi karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Biarlah kita juga boleh menyerukan nyanyian yang dikumandangkan di Yerusalem dahulu kala oleh orang banyak, yang ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus yang tidak berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Memang secara mendasar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyanyikan Maranatha, haleluya, Yesus datang, puji Tuhan. Memang itu menjadi satu nyanyian pengharapan iman untuk Yesus datang kali kedua dengan segala kemuliaannya. Karena hanya dengan kedatangannya kali kedua itulah langit yang lama, penderitaan, segala sesuatunya akan berakhir, dan kita akan menerima bumi dan langit yang baru di dalam penuh damai sejahtera. Namun nyanyian Hosana yang dinyanyikan di Yerusalem itu tidak salah juga kita nyanyikan di dalam iman, di dalam pengharapan. Tuhan, selamatkanlah kami sekarang. Tentu dengan pemahaman dia sudah menyelamatkan kita, sedang menyelamatkan kita, dan akan terus menyelamatkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita aminkan kita sudah selamat oleh darah Yesus Kristus. Namun kita boleh terus menyerukan
Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Dari apa? Dari banyak hal. Kita boleh berseru, kita tidak tahu apa yang terjadi, boleh jadi majak, marah-marah bahaya. Biarlah kita boleh tetap berseru, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Kita mau serahkan hidup kita hari ini, besok dan selanjutnya dengan segala misterinya. Kita berseru kepada Yesus, Hosana. Apalagi? Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Terlebih karena dinamika yang terjadi belakangan ini, boleh jadi tidak sedikit manusia begitu takut, panik, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan. Sehingga sepertinya hidup ini menjadi tidak bermakna lagi. Dalam situasi yang seperti ini juga sangat relevan. Kita berseru, Hosana, selamatkanlah kami, supaya kami tidak kehilangan iman, supaya kami tidak kehilangan pengharapan, supaya kami tidak kehilangan kasih, supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera, supaya kami tidak kehilangan sukacita. Terlebih, Hosana, supaya kami tidak kehilangan jati diri sebagai orang Kristen. Di dalam situasi dan kondisi yang bagaimana, termasuk yang sulit sekalipun, kita boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh hadir sebagai berkat. Kita boleh belajar dari seorang di Yerusalem dahulu kala, tidak disebutkan namanya, pemilik keledai, dan Yesus telah memesan kepada muridnya, pergi ke kampung sana. Kalau kalian melihat tertambak keledai dengan anaknya dekatnya, ambil, bawa kepadaku. Dan seandainya ada orang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya, Dia akan mengembalikannya kepadamu. Dan sungguh itu terjadi. Peristiwa Hosana itu, Yesus memasuki Yerusalem untuk mewujudkan penyelamatan, itu terjadi. Karena seorang di Yerusalem, pemilik keledai beban yang muda, bersedia menyerahkan, meminjamkan keledainya untuk dipakai oleh Yesus. Sesuatu teladan bagimu dan bagiku dalam segala situasi dan kondisi. Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Ya, Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau berkarya, Tuhan mau mendatangi Indonesia, mendatangi kota kita, mendatangi gereja kita, mendatangi rumah tangga kita masing-masing, mendatangi pribadi demi pribadi kita melalui firman-Nya, melalui janjinya. Tapi sekaligus Dia mau juga memakai engkau dan saya, milikmu dan milikku. Keledai saja mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan penyelamatannya. Dan itu tak lepas dari kesediaan sang pemilik keledai. Jangan kehilangan jati diri. Dalam segala situasi dan kondisi, terlebih situasi yang sangat berat, tunjukkan engkau sebagai anak-anak Tuhan. Sediakan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat, menolong orang lain, menjadi saluran berkat. Tuhan mau menyatakan pertolongannya, menyatakan penyelamatannya. Dan itu sesuatu yang patut kita syukuri. Betapa kita berharga dan Tuhan mau pakai sebagai bagian dari cara Tuhan untuk mewujudkan pertolongannya, penyelamatannya dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Biarlah nyanyian itu, pengharapan itu terus kita tujukan kepada Yesus dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dan sediakanlah dirimu untuk juga dipakai oleh Tuhan, untuk menghadirkan Hosana oleh Tuhan itu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Sampai Dia datang, Maranatha, Tuhan datanglah. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami terus untuk bersorak, bernyanyi Hosana kepadamu ya Yesus. Karena kami terus memerlukan, membutuhkan Engkau dalam dinamika kehidupan kami. Ampuni kami karena kelemahan
dan segala sesuatunya boleh jadi kami kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan jati diri. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan dalam situasi yang seperti itu kami boleh terus berseru, bernyanyi, Hosana, selamatkanlah kami ya Yesus, supaya kami tidak kehilangan iman, supaya kami tidak kehilangan kasih, supaya kami tidak kehilangan pengharapan, supaya kami tidak kehilangan jati diri. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami aminkan oleh anugerah-Mu. Kami Engkau pakai laksana keledai, laksana pemilik keledai. Dengan segala keberadaan kami, inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami untuk boleh menjadi saluran berkat yang menghiburkan, menguatkan bagi sesama kami dalam menjalani kehidupan ini. Bersyukur atas seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun rumah tangga. Terima kasih atas tambahan tahun bagi mereka masing-masing. Mohon anugerah Tuhan sehingga pertambahan usia menjadi pertambahan iman dewasa kepada mereka semuanya. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang boleh jadi dalam kelemahan fisik, dalam segala pergumulan, dalam duka cita. Kami mohon anugerah Tuhan sehingga mereka boleh dihiburkan, dikuatkan, bahkan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kami aminkan kasih kuasa firman Tuhan Yesus Kristus menjadi sarana yang membuat kami boleh berkemenangan dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan kami. Kami mohon anugerah-Mu bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah khususnya dalam menghadapi, menanggulangi virus corona yang sudah demikian menakutkan bagi banyak orang dan sudah membuat banyak korban. Kami mohon anugerah belas kasihan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Karuniakan hikmat, karuniakan keberanian sedemikian rupa, baik dalam menyangkal diri, membatasi diri dalam rangka untuk memerangi virus corona ini. Dan kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya, berkenan memberkati, berkenan sehingga kiranya virus corona ini dapat segera berakhir dari muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Karuniakan kepada kami semua tetap damai sejahtera, sukacita menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.